Film diawali aksi dari sebuah daerah di Arizona. Terlihat sekelompok pasukan FBI bersenjata lengkap menggerebek sebuah rumah yang diduga digunakan untuk menyandra korban penculikan. Dalam penggerebekan tersebut, terlihat seorang wanita pemimpin tim yang bernama Kate Masher hampir saja tertembak saat memasuki sebuah ruangan. Dari bekas lubang akibat tembakan yang meleset itu, salah satu rekannya Kate yang bernama Reggie Wayne menemukan suatu hal yang sangat mengerikan. Di situ terlihat banyak ditemukannya mayat yang terbungkus dengan plastik di balik tembok rumah tersebut. Tidak lama kemudian datanglah kepala FBI yang bernama Dave Jennings dan dia langsung ditemani oleh Kate untuk menyelidiki sekitar TKP. Di situ tim forensik mengatakan kepada Dave bahwa terdapat sekitar 35 mayat yang ada di dalam rumah tersebut. Rumah itu adalah sebuah properti yang dimiliki oleh Manuel Diaz. Dia adalah seorang anggota kartel Sonora. Tidak berselang lama, anggota polisi menemukan sebuah pintu masuk ruang bawah tanah. Namun pintu itu terkunci. Keesokan harinya setelah kejadian itu, Kate direkomendasikan oleh atasannya untuk ikut dalam satuan tugas gabungan yang dipimpin oleh Matt Graver. Saat dalam sebuah interview, Kate diberi pertanyaan yang cukup detail oleh Matt, yaitu seputar pengetahuannya tentang kartel narkoba. No one does. He's off the grid. Are you married? Divorced? You'll be part of the team. They need an agent with tactical. Dan akhirnya Matt pun menyetujui untuk menerima Kate bergabung dalam tim tersebut. Tapi hal ini tidak disetujui oleh Rick, rekan kerja Kate di FBI. Will you come back in, Kate? What's our objective? Dalam pertemuan tersebut, Kate memperoleh penjelasan bahwa kejadian di rumah penyanderaan kemarin bukan murni kasus pembunuhan biasa, namun masih berhubungan dengan aktivitas kartel narkoba. Kemudian, pemerintah Amerika berencana untuk memperluas lingkup penyelidikannya. Di tim gabungan, Kate bertugas sebagai agen penghubung untuk Departemen Luar Negeri. Dan misi pertama yang akan dilakukan adalah pergi ke kota El Paso, Texas, untuk menemui Guillermo, saudara dari Manuel Diaz. Dalam penugasan tersebut, Kate terlihat masih bingung bahwa dia sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan yang detail tentang aktivitas kartel narkoba, karena spesialisasinya adalah kasus pembunuhan. Matt kemudian meminta Kate untuk datang ke pangkalan udara Luke esok hari. Think very hard before you respond. I'll volunteer. Cerita pun berlanjut keesokan harinya, di mana Kate dan Rex sudah sampai di pangkalan udara Luke. Sesampainya di pos pemeriksaan, ternyata hanya Kate yang diperbolehkan masuk, dan kemudian mereka pun berpisah di situ. You taking this? Saat tiba di dalam pesawat jet pribadi, Kate bertemu dan berkenalan dengan Alejandro Gillick. Kemudian pesawat jet pun sudah tiba dan mendarat di pangkalan udara Luke, dan mereka pun menuju sebuah gedung. Saat tiba dalam sebuah ruangan, di dalamnya sudah berkumpul anggota tim satuan tugas gabungan yang terdiri dari anggota Delta Force, DEA, Marshals. Pertemuan tersebut membahas teknis penjemputan Guillermo yang berada di penjara Meksiko. Di situ diketahui ternyata operasi pertama mereka bukan di El Paso, Texas, seperti yang dikatakan Matt sebelumnya. Akan tetapi di kota Juarez, Meksiko, yang bersebelahan dengan Texas. Dan hal itu pun membuat Kate semakin bingung. Kemudian, Kate berbincang dengan Alejandro. Dalam perbincangan itu, Kate mencoba untuk mengetahui siapa sebenarnya Alejandro. Kemudian, Alejandro mengatakan kepada Kate bahwa dia adalah mantan jaksa dari Meksiko. Mendengar pengakuan dari Alejandro, terlihat Kate sepertinya banyak menyimpan tanda tanya. Untuk apa seorang mantan jaksa Meksiko bergabung di satuan tugas ini? Dan di akhir pertemuan, Kate berbincang dengan Matt. Sempat terjadi sedikit ketegangan antara Kate dan Matt karena Kate merasa Matt sengaja menutup-nutupi tentang apa yang sebenarnya akan mereka lakukan. Kemudian, Matt hanya menyuruh Kate untuk memperhatikan dan mengikuti saja tanpa banyak pertanyaan. This is where we start. Kemudian misi pun dimulai, diawali dengan rombongan mobil yang ditumpangi seluruh anggota tim masuk ke wilayah Meksiko. Kemudian sampailah mereka di Juarez, salah satu kota Meksiko yang sudah dikuasai oleh kartel narkoba. Welcome to Juarez. Di situ, Kate melihat pembunuhan yang dilakukan oleh kartel narkoba. Beberapa mayat yang tubuhnya tidak utuh lagi digantung di tengah kota.
Lalu rombongan tim telah sampai di sebuah penjara. Sesaat setelah masuk, kemudian mereka keluar dan membawa seseorang yang bernama Guillermo. Rombongan tim pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke wilayah Amerika. Dalam perjalanan kembali tersebut, semua berjalan lancar. Tetapi ketika saat berada di perbatasan, rombongan tim terjebak dalam kemacetan. Red Impala till it's over on my 10. Di tengah kemacetan tersebut, Alejandro melihat beberapa mobil yang mencurigakan. Seketika itu, semua anggota tim siaga. Karena tidak mau mengambil resiko, mereka pun langsung keluar dari mobil untuk mengambil tindakan. Gun left. Sesampainya di tempat tujuan, Kate kesal terhadap Matt atas apa yang sudah terjadi karena Kate menganggap kejadian di perbatasan tersebut adalah ilegal, menyalahi prosedur, dan membahayakan warga sipil. Tidak mau disalahkan, Matt pun membantah semua tuduhan Kate. Matt mengatakan tindakan tersebut adalah sesuatu yang memang harus dilakukan dan Matt pun menyuruh Kate belajar dari hal tersebut. Di lain sisi, di dalam markas, di mana Alejandro bertemu dengan koleganya dari Meksiko. Dalam perbincangan itu, Alejandro diberi informasi bahwa para kartel menggunakan terowongan bawah tanah yang menuju Arizona untuk melakukan operasi penyelundupan narkoba. Selanjutnya, Alejandro dan Matt pun menginterogasi Guillermo. Manuel Diaz sendiri adalah anggota senior kartel narkoba Sonora yang beroperasi di wilayah Amerika, dan peluang untuk mengetahui keberadaan Manuel Diaz adalah dengan mengorek keterangan dari Guillermo. Oleh sebab itu, Guillermo dibawa dari penjara Meksiko dan dibawa ke Amerika. No, Medellin. Setelah menginterogasi Guillermo, Matt, Alejandro, dan Kate melanjutkan untuk pergi ke kota Arizona dengan diantar oleh Rex. Mereka tiba di sebuah tempat penampungan para imigran gelap. Di tempat tersebut terlihat banyak sekali terdapat para imigran gelap yang tertangkap. That group? Atención. What are we looking for? Penasaran dengan apa yang dicari, di situ Rex kemudian meminta penjelasan dari Matt. Everything okay? Lalu Matt pun menjelaskan bahwa ini adalah hasil dari interogasi terhadap Guillermo. It's about a time. Mereka memperoleh informasi bahwa para kartel menggunakan terowongan bawah tanah untuk menyelundupkan narkoba. Informasi tersebut persis seperti apa yang dikatakan koleganya Alejandro. Kemudian di tempat itu, Matt ingin mencari imigran yang bisa menunjukkan lokasi tepatnya terowongan itu berada. Sekaligus, Matt menjelaskan bahwa dia akan melakukan sebuah skenario yang akan memaksa Manuel Diaz untuk kembali ke Meksiko untuk menemui bos besar kartel narkoba tersebut yang bernama Fausto Alarcon. Dan tentu saja Manuel Diaz akan menggunakan terowongan untuk kembali ke Meksiko. Oleh sebab itu, mengetahui lokasi terowongan tersebut adalah menjadi tujuan dari Matt dan Alejandro. Cerita berlanjut di sebuah motel yang digunakan sebagai markas operasi, di mana di situ terdapat beberapa imigran yang sedang memberikan informasi keberadaan terowongan yang biasa digunakan para anggota kartel kepada Alejandro. That's our way across. Hey, Kate. You got any friends at Phoenix SWAT? With Manuel Diaz's wallet. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Matt kemudian melanjutkan skenarionya dengan meminta bantuan Kate agar menghubungi kenalannya di tim SWAT untuk menangkap kurir Manuel Diaz di sebuah bank. This is our Smurf, guys. Go get him, Tiger. Take him. You coming? Sesaat setelah penangkapan itu, Kate mengajak Matt untuk masuk ke dalam bank untuk mengorek informasi dari pegawai bank. Tetapi Matt menolaknya dan melarang Kate untuk masuk ke dalam bank. Namun Kate tidak menuruti perkataan Matt dan tetap masuk ke dalam bank. Saat Kate dan Rex sudah masuk ke dalam bank, mereka terpantau CCTV memasuki bank dan mereka memperoleh informasi tentang rekening Manuel Diaz dari pegawai bank. Dari informasi tersebut, Kate berniat akan langsung menangkap Manuel Diaz. Tetapi lagi-lagi Matt menolaknya karena Matt mempunyai skenario yang lebih besar. Tidak hanya menangkap Manuel Diaz, namun dia juga mengincar bos besar dari kartel tersebut dengan harapan setelah kejadian di bank tersebut Manuel Diaz akan pergi ke Meksiko melewati terowongan dan menemui bos besar. Di situ semakin terlihat bahwa Kate dan Matt sebenarnya tidak ada kecocokan dalam bekerja sama. Di sisi lain terlihat seorang pria yang sedang menelpon. Pria itu adalah Manuel Diaz.
Dia mendapat kabar tentang kejadian di bank. Selain kurirnya tertangkap, rekeningnya pun dibekukan. Kembali ke Kate. Setelah berdebat dengan Matt, Kate dan Drake pun menemui Dave dan meminta izin untuk segera menangkap Manuel Diaz. Namun permintaannya ditolak oleh atasannya. Dave menjelaskan bahwa operasi tersebut sesuai prosedur dan dikendalikan oleh pejabat yang lebih tinggi. Lalu Dave pun meminta Kate untuk mengikuti cara kerja dari Matt. I need a fucking drink. Two berries? Merasa pusing atas permasalahan tersebut, Kate kemudian mengajak Drake untuk minum bir. Sesampainya di sebuah bar, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Ted. Big Red. Dia adalah anggota kepolisian lokal. Kemudian Drake mengenalkannya kepada Kate. Ted's a good guy. Singkat cerita, setelah mereka berkenalan, Kate kemudian mengajak Ted ke apartemennya. Saat sedang asik beraktivitas, Kate melihat gelang karet yang dibawa Ted dan sama persis digunakan untuk mengikat uang Manuel Diaz. Relax. Okay, just check. Whoa. Kenapa tiba-tiba Alejandro bisa datang ke apartemen Kate? Ternyata setelah Kate tidak menuruti perkataan Matt agar tidak masuk ke bank, Alejandro dan Matt membuntuti Kate. Karena Matt sudah menduga bahwa Kate pasti akan menjadi target pembunuhan karena wajah Kate terlihat di CCTV bank. How you feeling? Thank you. Get some rest. Now you use yourself as bait. I thought he was a friend. I know. Ted pun kemudian diinterogasi dan memberikan semua informasi yang dia tahu tentang anggota polisi korup yang bekerja membantu para kartel. Give me all the names. Ted juga memberikan informasi tentang waktu kepulangan Manuel Diaz ke Meksiko. Selanjutnya, Kate dan Rex sudah sampai di motel dan berkumpul dengan anggota tim yang lain. Dan terlihat dalam layar monitor aktivitas dari Manuel Diaz dan juga penampakan lokasi terowongan yang sudah terpantau oleh drone. Kemudian tim pun bersiap melakukan penyergapan ke dalam terowongan yang terletak di perbatasan. Sebelum bergerak, Matt mengatakan kepada Kate dan Rex untuk tetap berada di belakang saat operasi dilakukan. Mendengar perintah Matt, Kate merasa disepelekan. Di situ diketahui ternyata mengikut sertakan Kate dalam satuan tugas ini hanya untuk sebuah formalitas. Karena CIA tidak bisa beroperasi dalam perbatasan Amerika tanpa membawa agen domestik, dan agen domestik yang dimaksud adalah Kate. Selanjutnya, tim pun bergerak dan mereka pun masuk ke dalam terowongan. Saat di dalam terowongan tersebut terdapat banyak cabang, dan Kate sempat berpisah dengan anggota tim yang lain. Manos arriba. Sementara itu, di ujung terowongan, Alejandro menembak anggota kartel dan menodong seorang anggota polisi Meksiko yang menjadi kurir narkoba. Namun tidak lama kemudian, Kate keluar sambil menodongkan senjatanya dan menyuruh Alejandro untuk melepaskan anggota polisi tersebut. Karena Kate tidak mengetahui bahwa anggota polisi tersebut adalah termasuk anggota kartel. Don't ever point a weapon at me again. Di situ, Kate tidak terluka karena tembakan Alejandro mengenai rompi anti pelurunya. Clean. Dengan menahan efek sakitnya, kemudian Kate keluar terowongan dan langsung memukul Matt. Stop moving! Stop! Relax. Just relax. Kate kemudian bertanya kepada Matt tentang kata Madeline yang dia dengar sesaat sebelum dia ditembak oleh Alejandro. Millie. Medellin refers to a time. Selanjutnya, Matt pun menjelaskan siapa sebenarnya Alejandro. Alejandro dulunya adalah seorang jaksa sekaligus anggota salah satu kartel narkoba terbesar di Meksiko, yaitu Medellin.
Tetapi suatu ketika, istri dan anaknya menjadi korban pembunuhan perang antar kartel narkoba. Dan untuk membalas dendam atas kematian anak dan istrinya, Alejandro sekarang menjadi seorang sicario yang akan bekerja untuk siapapun agar bisa menghabisi satu persatu anggota kartel yang terlibat dalam pembunuhan itu. Ambas manos en el volante. Go east on 56 off Highway 2. Kembali ke Alejandro, dia pun sudah berhasil mendekati targetnya, Manuel Diaz. Kemudian dia menyuruh si polisi untuk menghentikan mobil Manuel Diaz. Muy bien. ¿Sabes quién soy? ¿Eh? Selanjutnya, Alejandro memaksa Manuel Diaz untuk mengantarkannya ke rumah Fausto. Comprobado. Setelah menghabisi semua para penjaga, Alejandro pun bertemu dengan Fausto yang sedang makan malam bersama keluarganya. Comerte los vegetales. Buen provecho. Coman, coman. Come on. Come on. Decorating a lawyer. Don't forget about my daughter. No fue personal. Para mí sí. Not in front of my boys. Fausto yang merasa terpojok meminta Alejandro untuk tidak membunuh di depan anak dan istrinya. Cerita pun berlanjut keesokan harinya di apartemen Kate. Di situ, Kate yang masih syok atas kejadian di terowongan kemarin terlihat sedang gelisah. Tidak lama kemudian, Alejandro sudah ada di dalam apartemennya dan menemuinya. Sit down. Dengan todongan pistol, Alejandro memaksa Kate untuk menandatangani sebuah surat yang isinya menjelaskan bahwa semua yang telah dilakukan dalam operasi berjalan sesuai dengan prosedur. I can't sign that. Can't sign that. Sign. Dan dengan terpaksa, akhirnya Kate pun menandatanganinya. You will not survive here. And this is the land of wolves now. Setelah Alejandro keluar dari apartemennya, Kate menodongkan senjata dan membidik Alejandro dari atas apartemennya.